Halo Sobat Healthy, welcome to Dr. & Co Refreshing Moment. Masih di edisi jalan-jalan dan kuliner. Yuk kita lanjut lagi untuk jalan-jalan dan kuliner di kota Semarang. Ayo kita lepaskan kepenatan dan tinggalkan stres, cause it's refreshing time. Masih di hari pertama di kota Semarang. Setelah dari subuh menghabiskan waktu untuk berangkat ke kota Semarang dan kuliner, ini perut kita udah full banget. Karena udah deket juga dengan jam check-in hotel, jadi kita langsung aja yuk ke hotel dulu buat check-in. Sambil nunggu juga makanan di perut turun, jadi ntar kita bisa lanjut kuliner lagi. Kita bakal nginep di hotel yang berlokasi di daerah sekitaran Tugu Muda dan Lawang Sewu. Lokasinya sangat strategis, deket banget sama Mall Paragon Semarang, dan juga tempat-tempat wisata dan kuliner di kota Semarang tentunya. Jalanan di sekitaran hotel juga nggak terlalu macet, malahan boleh dibilang selalu lancar. Harganya juga sangat terjangkau alias ramah kantong. Ini dia, Ibis Budget Tendean Semarang. Hotel ini berlokasi di Jalan Kapten Piada Tendean nomor 21. Kita pesan hotel ini lewat aplikasi Traveloka. Untuk harga kamar standar tanpa breakfast adalah Rp744.000 untuk 3 malam. Jadi kalau untuk satu malamnya sekitar Rp248.000. Karena rate harga hariannya beda-beda, jadi kita ambil kira-kira aja ya, total harga dibagi 3 malam. Walaupun kelihatannya hotel ini gak terlalu besar, tapi hotel ini setiap hari ramai pengunjung. Gak heran sih, lokasinya super strategis, Mall Paragon aja bisa dilihat jelas dari jendela kamar, kemana-mana juga dekat. Untuk parkirannya, ada yang berlokasi di lantai lobby maupun basement. Untuk yang di lantai lobby, mungkin sekitar ada slot untuk plus minus 8 mobil. Dan kalau hujan seperti saat ini, ada juga parkiran basement supaya nggak kehujanan. Untuk slot parkir basement ada sekitar plus minus 12 mobil, tapi memang beberapa slot parkiran basement agak sempit ya kalau untuk mobil-mobil besar. Dan dari basement ada akses tangga untuk langsung naik menuju lantai lobby. Nah ini dia, lobby dari Hotel Ibis Budget Tendean Semarang. Walaupun nggak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Ada pohon-pohon dan hiasan juga sehingga memberikan nuansa asri. Untuk proses check-in sangat nyaman dan cepat. Kebetulan hari ini kita nggak perlu antri. Staf yang melayani juga sangat ramah dan tanggap. Setelah check-in kita dapat amplop yang isinya 2 buah kartu akses kamar dan password wifi. Untuk wifi-nya sendiri lancar dan tidak ada kendala. Oke, kita langsung ke area lift yang berada persis di sebelah lobby. Hotel ini dilengkapi 2 buah lift. Overall sangat cukup karena nggak pernah ada kendala kejadian antri lift selama kita nginep di sini. Liftnya juga nyaman digunakan. Dan ini kita udah sampai lantai kamarnya. Langsung aja yuk kita masuk. Seperti biasa, untuk buka pintu kamarnya kita tempel access card. Lalu access card kita tancap di dinding buat nyalain listriknya. Kesan pertama cukup lumayan mungil ya kamarnya. Tapi untuk hotel budget sih wajar ukuran kamarnya segini. Ranjangnya kita pilih yang twin bed. Karena kalau pesan yang 1 bed besar di hotel budget, kita takut nggak besar-besar banget kalau buat 2 orang. Dan ini biar kata twin bed juga berasa 1 bed besar berhubung jarak antar bednya juga dekat banget. Sebenarnya untuk tata ruang cukup efektif efisien. Bahkan masih ada wastafel dan kaca. Tapi kalau buat kita kayaknya yang agak kurang adalah tempat buat naruh barang. Mejanya kelihatan cukup imut ya. Jadi kita agak kesulitan buat dapat space naruh barang. Untuk kamar mandinya dibagi 2. Ada kamar mandi buat mandi, disediakan shower dan sabunnya. Bentuknya kayak kabin dan atasnya nggak mentok plafon, jadi ada bolongnya, bisa halo-halo kalau mau minta tolong ambilin apa gitu. Dan yang satu lagi ada ruangan khusus kloset. Untuk ruangan buat mandinya sih cukup oke, tapi kalau untuk ruangan klosetnya kalau buat orang yang agak tinggi, ya lumayan dengkul mentok pintu. Untuk kebersihan kamar, average lah, standar, cukup bersih. Untuk televisinya juga disediakan dan saluran cukup banyak. Dan ini untuk fasilitas lainnya, ada butik toko pakaian yang lokasinya persis di seberang reception. Lalu ini area breakfastnya ada yang indoor dan outdoor. Overall, kalau kita perlu kamar hotel yang cuma buat numpang mandi dan tidur, kita rasa Ibis Budget Tendean ini sangat rekomen untuk pertimbangan. Oke, saatnya kita lanjut kuliner. Destinasi berikutnya yang udah diidam-idamin apalagi kalau bukan nasi ayam Bu Wido. Lokasinya di Jalan Melati Selatan Berumbungan. Untuk tempat parkir di seberangnya banyak, aman. Bukanya setiap hari dari jam setengah 4 sore sampai jam 11 malam. Untuk menu andalannya udah pasti nasi ayam.
Kita bisa request pedesnya mau nggak pedes, sedang, atau pedes. Ini dia, nasi ayam Bu Wido. Isiannya ada ayam suwir, setengah telur pindang, krecek, sayur labu atau jipang, dan 2 potong tahu semur. Kalau rasanya sih udah pasti juara ya. Ayamnya empuk dan harum banget, telurnya legit, tahu, sayur labu, dan kreceknya juga mantep. Untuk pelengkapnya disediakan juga berbagai jenis sate dan bumbunya. Untuk harga satu porsi nasi ayam adalah 12.000 dan sate kulit Rp4.000. Benar-benar menu wajib kalau ke Semarang. Buat pencinta roti, kue, dan cake, persis deket banget sama nasi ayam Bu Wido, ada satu toko kue rekomen yaitu Swiss House. Harganya standar toko roti, rasanya enak, jadi bisa mampir nih bread and cake lovers. Next, selanjutnya kita mau icip-icip dulu makanan khas negeri Sakura. Yes! Apalagi kalau bukan sushi. The Sushi adalah salah satu restoran sushi highly recommend di kota Semarang. Lokasinya di Jalan Kawiraya nomor 31 Candisari. Bukanya dari jam 11 siang sampai setengah 10 malam. Untuk tempat parkir cukup luas. Ambience restoran ini bernuansa Jepang dan sangat nyaman. Tentunya bikin pengen berlama-lama nongkrong di sini sambil makan. Apalagi menunya super banyak pilihan dan jenisnya dan enak-enak semua pastinya. Mulai dari appetizer, soup and salad, sushi dan sashimi yang super beraneka ragam, teriyaki, kari, donburi, omurice, bento, steak, udon, ramen, hingga beverage and dessertnya yang gak kalah beraneka ragamnya. Eits, walaupun menu-menu di sini sangat banget bikin pengen dipesan semua, tapi buat sobat healthy yang alergi hidangan laut seperti ikan, kudu wajib harus berhati-hati ya. Sobat healthy dapat memesan menu lain seperti ayam dan lainnya yang tentunya juga sangat enak. Tanda reaksi alergi yang umumnya muncul dapat berupa pilek atau hidung tersumbat, kulit ruam dan gatal, gatal di mulut, mata, atau bagian tubuh lain, bengkak pada wajah, bibir, atau lidah, sulit menelan atau berbicara, hingga sesak. Kalau sobat healthy menemukan gejala seperti yang disebutkan, sebaiknya sobat healthy segera ke dokter atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Jika memang sudah ada riwayat alergi dan membawa obat untuk mengatasi alergi seperti cetirizine atau loratadine dan dexamethasone, sobat healthy juga bisa mengonsumsinya. Oke, ini dia pesanan kita udah jadi. Kita pesen kitsune roll dan salmon maki. Untuk salmon maki, satu porsi isi 6, isinya ada sushi rice, raw salmon, dan nori. Harganya 33.000 belum termasuk PPN. Untuk kitsune roll, satu porsi isi 8, isinya ada sushi rice, nori, salmon, cuka wakame, inari, yuri, sesame seed, tobiko, dan special sauce. Harganya Rp60.000 belum termasuk PPN. Untuk rasa sushinya super mantul, mantep betul. Enak banget deh pokoknya. Semua rasanya balance, bahannya fresh, sausnya enak, penataan sushinya juga cantik banget, bikin air liur keluar. Pelengkapnya juga super lengkap, jahenya segar, wasabinya enak, kecap juga enak, rekomen banget deh pokoknya buat pencinta sushi, ini patut buat dicoba. Oke, sekarang kita menuju ke daerah Simpang 5. Inilah suasana Simpang 5 pada sore hari. Biasanya kalau mulai sore hingga malam hari, Simpang 5 cukup rame, karena di sini banyak makanan dan hiburan. Kita bisa lihat ada Hotel Ciputra ya di sana. Kita belok yuk di jalan di samping Hotel Ciputra. Kita mau kuliner lagi di Nasi Gandul Pak Subur. Nasi Gandul Pak Subur terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di seberang Rumah Sakit Telogorejo. Bukanya dari jam 5 sore sampai 11 malam. Nasi gandul itu kayak soto gitu kali ya. Dia berkuah agak coklat. Buat isiannya tinggal pilih aja mau isi daging, babat, dan masih banyak lagi sesuai selera. Untuk tempat makannya cukup nyaman. Parkirnya juga cukup banyak, dan lagi habis hujan-hujan gini adem banget, cocok banget nih makan kuah-kuah anget-anget. Dan ini dia, nasi gandulnya udah jadi. Kita pesen yang isi daging, ekstra tambahannya babat. Waduh, udah ngiler banget deh. Nasi gandul ini enaknya dikasih peresan jeruk nipis biar ada rasa asam segernya. Lalu kasih kecap manis dikit dan sambal. Pelengkapnya juga bertaburan di meja ya. Ada sate, kerupuk, perkedel, tahu tempe, dan lainnya. Enaknya sih bener-bener nggak bisa dideskripsiin deh. Nagih, sobat healthy harus coba sendiri nikmatnya. Ini aja sebenarnya udah mau nambah lagi, tapi berhubung abis ini mau lanjut kuliner, jadi ditunda dulu deh ya nambahnya.
Dan untuk harga seporsi nasi gandul isi daging adalah Rp18.000 dan ekstra tambahan babatnya Rp12.000. Matahari udah terbenam, tapi semangat kuliner kita nggak ikut terbenam. Ayo lanjut lagi. Sekarang kita mau lanjut lagi ke daerah Pandanaran. Tapi bukan beli bandeng ya. Bandeng masih nanti deh, next episode. Ini kita mau makan salah satu kuliner wajib khas kota Semarang, yaitu tahu gimbal. Lokasinya di Jalan Pandanaran 2 di seberang Taman Indonesia Kaya atau Taman KB. Dan sepanjang jalan ini isinya penjual tahu gimbal semua. Dan anehnya pakai nama Edi semua. Dan ini yang paling ramai sendiri yang asli, tulisannya gitu ya, ada foto juga. Tempat makannya nggak terlalu luas, tapi parkirnya di sepanjang jalan cukup banyak. Dan ini tahu gimbalnya udah jadi. Namanya aja tahu gimbal ya, isiannya udah pasti ada tahu dan gimbal. Gimbal itu udang yang digoreng pakai tepung melebar gitu. Selain tahu goreng dan gimbal, ada juga irisan kol mentah, toge, lontong, telur goreng, kerupuk udang, dan ditabur juga dengan kecap manis, bawang goreng, dengan bumbu kacang khas tahu gimbal. Rasanya sih enak banget, juara. Kalau ke Semarang benar-benar tahu gimbal memang gak boleh ketinggalan deh. Oh iya, bukanya dari jam 12 siang sampai jam 10 malam ya. Dan satu porsi tahu gimbal ini harganya Rp23.000. Oke deh kalau gitu, kayaknya perut kita udah full nih, saatnya balik ke hotel. Dan ini adalah perjalanan kita di kota Semarang baru hari pertama dari 4 hari perjalanan kita. Setelah ini, tentunya masih banyak banget kuliner dan perjalanan kita di kota Semarang. Jadi, jangan lupa untuk nonton terus ya. Semoga bisa menjadi inspirasi kuliner dan liburan bagi Sobat Healthy. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Kalau Sobat Healthy ada masukan atau ide destinasi wisata dan kuliner yang rekomen, Sobat Healthy bisa sharing di kolom komentar di bawah. Oke deh, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat!